Terkadang banyak orang tua yang menggunakan metode barat. Mungkin saking banyaknya orang tua yang tidak mempelajari Islam secara utuh. Banyak juga orang tua yang tidak mengerti hadis adibu auladakum bi thalathi khisal bi hubbi nabiyikum wa bi hubbi ahli baitih wa qiraatil Qur'an fa inna hamalatal Qur'an fi dhillillah yawma la dhilla illa dhilluh. Terkadang gampang tertarik dengan video-video yang ada di YouTube yang kita nggak tahu dasarnya, berbicara otak kanan, berbicara otak kiri, berbicara tentang parenting, tetapi ternyata tidak sesuai dengan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya memberikan pendidikan kepada anak-anak saja, di dalam keluarga pun memang kita perlu mempelajari lebih dalam banyak-banyak tentang hadis dan metode para ulama. Jika kita jarang mempelajari Islam itu sendiri, maka yang masuk pada diri kita adalah metode orang lain. Banyak beberapa metode yang memang kami anggap Umar tidak seperti itu. Kami anggap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti itu. Kami anggap Ali karramallahu wajhah ketika mempunyai putra Hasan dan Husain nggak seperti itu. Mereka orang tua yang sayang terhadap anaknya meskipun tidak memperlihatkan sayang, tetapi tegas. Tidak ada satupun manusia yang tidak sayang terhadap anaknya di dunia ini, bahkan Nabi sekalipun, Nabi, Rasul, ayah, ibu, istri, bahkan adik-adik, kakak-kakak, paman, kecintaan kita terhadap anak mengalahkan semuanya. Tetapi kita kadang nggak tahu cara mendidik anak nih, kelak nanti dewasa bagaimana, ketika remaja bagaimana, ketika menikah bagaimana, sampai anak kita ngelakuin kesalahan berkali-kali, ribuan kali mengecewakan orang tuanya, tapi kita tetap merasakan rindu kepada anak. Maka satu-satunya cinta yang fitrah adalah kecintaan orang tua kepada anaknya. Itu cinta fitrah yang di dunia ini kita baru merasakan. Cinta pertama adalah cintanya ibu atau ayah terhadap anaknya. Beda dengan cinta SMP, Pak. Muqallab beda dengan cinta sama suami. Muqallab, apa muqallab? Kadang cinta, kadang sebel. Kadang lihat suami adem, kadang lihat mukanya enak gitu. Tapi kalau anak sebawel apapun, sebandel apapun, sejahat apapun, meskipun melukai orang tuanya, sedetik pun kita sebagai orang tua tidak akan ada niatan untuk membalas kejahatan anak tersebut. Iya, tapi kalau suami istri, maaf, ada masalah sampai ke pengadilan, diungkit semuanya, dari tidurnya, dari ngoroknya, dari ngilernya, dari duduknya, dari marah-marahnya, semuanya jadi sudah. Tapi kalau sama anak, kita marahin anak, tapi tatkala ada orang lain memarahi anak kita, nggak terima. Kesalahan sama saja, kesalahan sama saja. Kamu kenapa nggak sekolah? Awas, kamu lagi-lagi nggak sekolah.
Tiba-tiba tetangga kita datang, wah iya kamu nggak sekolah apa, ikut marahin kita, ikut ngebantuin kita dalam memarahi anak. Terima nggak? Enggak. Nggak usah ikut-ikutan, biar saya aja yang marah. Tapi kalau bermusuhan dengan mantan suami, na'udzubillahi min dzalik, mantan istri, andaikan kita marah kepada mantan istri, marah kepada mantan suami, ada orang lain yang ikutan marah kepada dia, kita ngerasa terbantu. Jadi cinta sejati adalah cinta orang tua kepada anak. Maka dari itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, tidaklah sempurna iman seseorang hatta akuna, sampai aku, wallahu, dan Allah, ahabba ilaihi, lebih dia cintai, min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, dari ayahnya, dari anaknya, dari seluruh manusia. Jadi hakikatnya iman kita lemah, Bapak. Jika kita memprioritaskan anak dibandingkan perintah Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita akuilah seluruh dunia, siapa yang tega melihat anaknya sakit? Nggak ada. Siapa yang tega melihat anaknya batuk terus-menerus, ngoklok tanpa henti? Nggak ada. Siapa yang melihat anaknya ditakalin terus di sekolah, hanya dibully lalu tega? Nggak ada. Siapa yang tega melihat anaknya kelaparan? Mungkin anaknya sudah nikah, sudah punya istri, lalu anak kita nggak punya kerjaan, dibully oleh mertuanya, kita nggak bakal tega. Kita ingin bagaimana anak kita di rumah kita menjadi raja, kita layani dengan baik, dan di luar sana pun anak kita menjadi raja. Anak kita ingin jadikan a'lamun nas, yang paling pintar, ahkamuhum, yang paling bijaksana. Tetapi belum tentu, ayo sekalian, di tempat kerja, tatkala dia jadi karyawan, tatkala di kantornya, tatkala di pabriknya, pelayanan kita sebagai orang tua diraih lagi oleh anak-anak kita. Hatta apabila kita sudah nggak ada. Kadang orang tua berpikirnya bukan takut sama mati, tapi kalau saya nggak ada, nanti gimana anak-anak saya? Ya, kunci tertingginya adalah kita kurang memberikan pendalaman ilmu agama. Pak Bu, yang paling penting nih hati, mental. Kita ajarkan dia rasa bersyukur, kita ajarkan dia bersabar, kita ajarkan dia zuhud, kita ajarkan dia qanaah, kita ajarkan dia ikhlas, kita ajarkan dia wasa'atul qalb, hatinya luas. Niscaya anak kita tatkala banyak kita ajarkan ahwalul qalbi, ilmu-ilmu hati, ditempatkan dimanapun, anak kita akan legowo. Ya, garam dimasukkan ke dalam gelas yang ada airnya. Garam dimasukkan ke dalam gelas yang ada airnya. Lalu kita minum air tersebut asin, satu genggam garam kita masukkan ke dalam satu gelas ini, lalu kita minum asin. Satu garam kita lempar ke balong atau ke laut, lalu kita ambil lagi air balong tersebut, kerasa? Enggak sama sekali. Padahal sama-sama satu genggam. Tapi kalau kita minum dari gelas itu asin, kita minum dari kamar mandi nggak asin. Kenapa? Airnya banyak. Tatkala kita udah tidak ada, tatkala kita meninggal dunia, anak kita hakikatnya yang memegang nasiyatih, ubun-ubunnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang remote-nya masih di kita, Pak.
Anak harus terus bahagia. Anak harus terus senang. Anak jangan sampai sengsara. Anak terus-terusan bahagia. Tapi apakah kita tidak berpikir bahwa kita tidak akan bisa lari dari kematian? Dan kita pun akan dijemput oleh kematian. Saat kita nggak ada, suami kita tidak ada, istri kita tidak ada, lalu bagaimana nasib anak-anak kita? Nikah nanti sama siapa? Nanti kerjaannya apa? Nanti keuangannya bagaimana? Nanti makannya sama apa? Sebab saya tahu tidak ada orang yang lebih sayang kepada anak saya daripada saya. Siapa? Paman? Enggak. Kakak saya tidak ada. Saya pastikan dan saya yakinkan yang paling sayang kepada anak saya. Kan kita begitu. Itu adalah saya, tidak ada yang lain. Maka yang kita khawatirkan tatkala kita nanti nggak ada. Sedangkan selama ini pendidikan anak-anak kita cuman materi teori. Hanya mengerjakan dan hanya mengejar satu kertas ijazah. Yang dengan satu kertas ijazah tersebut, mental anak kita belum tentu hebat. Jiwa anak kita belum tentu hebat. Kesabarannya, rasa syukurnya, manfaatnya terhadap orang lain belum tentu hebat. Hanya sekedar nilai. Sekali lagi bukan rendahin, bukan. Hanya yang kalau kita andalkan logika saja. Kalau pagi kita antar, kalau siang kita jemput. Setiap hari begitu. Tanpa kita mampu untuk mendidiknya agar dia bersabar di masa yang akan datang. Maka wassalam. Yang diandalkan anak kita kemana-mana hanya ijazah. Tetapi apabila mentalnya terdidik, mentalnya jadi, mentalnya terbangun, andaikan tanpa ijazah sekalipun, di pabrik dia diterima, di perusahaan dia diterima, di masyarakat dia diterima, secara sosial dia diterima, hidup dengan mertuanya dia diterima, dengan istrinya dia diterima, dengan anak-anaknya dia diterima, sehingga pengganti kita adalah ilmu. Kita tidak ada yang menggantikan anak kita dalam pendidikannya adalah ilmu, sudah bukan kita lagi. Kita sudah tidak ada. Kita berada di alam kubur. Lalu siapa yang menjaganya? Al-ilmu yahrusuh. Ilmu yang menjaga dia. Dia mau emosi, nggak jadi, ada ilmu. Dia patah hati, nggak jadi, ada ilmu. Maaf, istrinya selingkuh, anaknya nakal, mertuanya sakit-sakitan, sedangkan dia nggak punya kita sebagai orang tua. Tapi hatinya, saya pengen bermanfaat. Saya tetap bermanfaat, apalagi untuk anak istri. Saya jangan sampai merah. Wala tay'asu min rauhillah. Dia dibully. Jadi orang besar, jadi bupati, ya dibully. Kanan, kiri, depan, belakang, offline, online, netizen, ngebully habis-habisan. Sampai mukanya diganti, mukanya monyet. Zaman sekarang, na'udzubillah min dzalik, ngebully itu nggak tanggung-tanggung. Tapi karena anak kita punya ilmu, bulian apa sih bulian? Nggak laden. Kita sebagai orang tuanya saja dibully sama tetangga, nggak kuat, pengen pindah rumah. Tapi anak kita dibully kuat. Ya, temennya bilang, kamu dibully kuat. Dulu ayah ibu kamu dibully pengen pindah rumah. Kok bisa kamu kuat? Ya nggak kuat gimana? Ya harus kuat-kuat. Yang penting saya menegakkan kebenaran. Saya menegakkan keadilan. Saya tutup diskotik-diskotik. Saya tangkap orang-orang yang korupsi. Dibully, silakan. Saya udah biasa dibully. Ilmu, Pak Bu. Kok bisa hebat begitu? Ayah nggak ada, ibu nggak ada. Kok bisa tegar? Ya karena ilmu. Jadi orang tua meninggal, penggantinya ilmu. Tidak ada yang bisa menggantikan rahmatnya kedua orang tua kepada anaknya.
illal ilm, kecuali ilmu. Sedangkan di masa-masa brilian, di masa-masa kecil, di masa-masa muda, terkadang kita tidak menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk pendidikan mental anak-anak kita. Teori-teori, ya Iqra, ya nggak apa-apa, Iqra bagus anak kecil. Pas sholatan nggak apa-apa, tapi lebih menuju ke mental, Pak. Sebab pendidikan di zaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anak-anak kecil ini lebih diajari mental terlebih dahulu. Kita sekarang, Pak, 22 tahun, masih kelihatan kayak bocah, baperan, sensitifan, nggak mau maju, nggak mau mundur. Ada peluang jualan nggak diambil. Jadi RT yang nggak mau, nggak bisa mimpin. Nah, generasi macam apa? Yang mana generasi tersebut tidak mempelajari sistem pendidikan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sistem terbaik, sistem terhebat, sistem yang tidak ada yang mengalahkan adalah sistem baginda Nabi. Padahal di waktu kecil mereka nggak seperti sekarang. Anak-anak kecil ditekan suruh hafal Quran, pengen kayak di TV-TV. Ya kelihatan di mata kita bagus, tapi hakikatnya, ya anak kecil itu adalah an-nasul malaib, manusia-manusia yang wajarnya masih bermain. Kapan mulai pendidikan? Sab'u sinin, di saat umur 7 tahun. Didik, suruh sholat. Tapi tatkala nggak mau sholat, jangan diapa-apain. Nah, sholat. Masih main HP, udah biarin. Rusak, iya rusak karena HP-nya, Pak. Ajarkan Iqra. Bisa, alhamdulillah. Nggak bisa, ya sudah, nggak apa-apa. Tapi terus kasih nasihat. Laki-laki, perempuan yang banyak didoain, yang banyak umuran segitu, umur 7 tahun. Kan jadi tahapan ini pertama adalah janin yang masih ada dalam perut. Setelah janin dia menjadi sobi, anak bayi. Ya. Setelah sobi dia akan menjadi walad, anak kecil. Di atasnya lagi tamyiz, seorang anak yang bisa tahu mana benar mana salah, bisa mandi sendiri, ya. Bisa beli sesuatu sendiri, disuruh-suruh bisa nulis sendiri, tamyiz. Di atas tamyiz ada murahik, di atas murahik ada baligh, di atas baligh ada ghulam. Di atas ghulam ada syabab. Di atas syabab ada syuyukh. Kita bicara dengan mereka nggak sama rata dan nggak gebuk rata sama. Enggak. Pendidikan kita nggak beda, Pak. Nggak sama, harus beda. Cara menyikapinya, cara mendidiknya, cara berbicaranya. Kami lihat di YouTube. Jadi cara mendidik anak. Kebetulan yang ngajar itu ustazah. Jadi kalau sama anak tuh ngomongnya harus begini, nggak boleh ngomong A, nggak boleh ngomong. Sepengalaman kami, selama kami baca kitab, kami nggak pernah ada pendidikan begini. Setahu kami, al-walad, seorang anak, akan terasa bijak, akan terasa hebat apabila waliduhu la yudhiruha ar-rahmatalah. Ayahnya tidak menunjukkan kasih sayang di depannya, Pak. Ayah ibunya nggak nunjukin kemanjaan di depannya, tapi tatkala tidur dicium. Stres? Enggak stres, Pak. Tertekan? Enggak mungkin.
Jangan nyuruh anak begini-begini, jangan larang-larang anak begini-begini. Justru di umur 7 tahun, anak perlu tahu mana perintah, mana larangan. Ainal amru wa ainan nahyu. Bilang jangan, supaya tahu bahwa jangan adalah larangan. Sholat perlu begitu. Ini pengalaman pribadi, Pak Bu. Jadi ada teman yang dia memetodkan dirinya dengan parenting, dengan istrinya, dengan anaknya. Susah. Sampai istrinya berani sama dia. Wes kembali aja ke Rasulullah, kata saya. Saya punya anak, itu awalnya suka nendang-nendang muka, Pak. Der. Teriak-teriak yang gak jelas. Setelah sesekali saya jawab, sekali aja jawab. Awas lagi-lagi. Sampai detik ini nggak lagi-lagi, Pak. Masih suka meluk. Pernah ngurung anak, pernah di kamar mandi, Pak. Bukan kejam. Bedakan antara at-ta'dib dengan at-ta'dzib. At-ta'dib berasal daripada kata adabun. At-ta'dzib berasal daripada kata azab. Jadi ad-darbu isnan. Pukulan itu ada 2. Yang pertama lit-ta'dib, pukulan untuk mendidik. Yang kedua adalah lit-ta'dzib, pukulan untuk menyiksa. Siapa yang nggak sayang sama anak? Sayang semua sama anak. Tapi bagaimana cara berubah anak mumpung anak masih kecil? Ada kiai yang langsung banting HP di depan anak. Anak kaget. Apakah dengan kaget lalu jantungan? Stres? Tidak. Kena mentalnya? Tidak. Psikologisnya jatuh? Tidak. Demi akhirat kita paksakan anak kita. Demi akhirat ya kita hukum anak kita. Yang penting jangan menyiksa. Allah akan jadikan anak kita soleh. Ini pahami baik-baik. Ketika umur 10 tahun anak kita nggak mau sholat, pukul. Ketika 10 tahun anak kita nggak mau sholat, pukul. Diplototin matanya. Yang penting urusan akhirat perlu ada paksaan. Urusan dunia jangan dipaksa-paksa. Kalau urusan dunia dipaksa, kacau. Bahkan menikahkan anak, itu pun jangan pernah memaksa anak. La tukrihu. Ya, jangan pernah engkau paksa ibnatatikum, anak-anak kalian, ala rajulil qabih, menikah dengan seorang laki-laki pilihan kita. Fa innahunna ma tuhibbun, karena mereka mencintai apa yang kita cintai. Idza arada ar-rajul ay yuzawwija waladatah atau ibnatah, apabila ada seseorang ingin menikahkan anaknya, falyasta'dzinha, justru minta izin dulu. Nak, mau enggak? Urusan dunia, Pak. Nak, mobil warnanya mau apa? Nak, mau sholatnya di mana? Nak, mau sekolahnya di mana? Nak, mau kerjanya di mana? Kasih pilihan untuk akhirat. Nak, mau sholat enggak? Enggak boleh. Bulan puasa sudah masuk. Nah, mau puasa enggak? Jangan tawar-tawar. Paksakan anak kita untuk menjalankan syariat. Takut stres? Oh, enggak mungkin. Psikologisnya jatuh? Enggak mungkin. Mentalnya pecah? Tidak mungkin. Allah yang jamin. Makanya banyak anak-anaknya kiai jadi orang-orang besar. Ayah-ayahnya, Pak Bu. Dulu waktu mondoknya ketika pesantren ngaji Iqra salah sedikit, itu dicambuk, Pak. Telat sholatnya, cambuk. Apakah itu menjadikan stres? Gak ada stres-stres dalam syariat Islam. Apakah ada contoh dari Umar? Ya, Umar begitu. Apakah ada contoh dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, baginda Nabi tegas. Tetapi sayangnya Rasulullah tidak lagi punya anak putra. Rasulullah punya anak perempuan semua. Tapi Rasulullah mengatakan, apabila anak-anak kita ingin mempunyai akhlak, maka alikus saut, maka pasang cambuk di rumahnya. Masuk ke rumahnya Umar, di atas pintu ada cambuk, Pak Bu. Buat apa Umar? Jika anakku bermaksiat akan aku cambuk, jika istriku bermaksiat akan aku cambuk. Padahal seumur hidup nggak pernah nyambuk istri dan anaknya.
Hanya tahdir doang, menakut-nakuti, Pak. Anaknya Abdullah bin Umar, anak soleh. Abdullah bin Umar, perawi hadis. Abdullah bin Umar yang kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada manusia di zaman sekarang yang mirip dengan Rasulullah cara tingkah lakunya selain Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang mana Umar kalau mendidik, kalau kelihatan orang zaman sekarang seakan-akan ceplas-ceplos, padahal pendidikannya luar biasa, Pak. Wahai ayah, kenapa engkau memberikan uang kepada Zaid lebih besar daripada kepadaku? Aku adalah anakmu. Zaid hanya anak angkat Rasulullah. Abdullah, aku dan Rasulullah, aku lebih mencintai Rasulullah daripada diriku sendiri. Maka anaknya Rasulullah lebih aku cintai daripada anakku sendiri. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau zaman sekarang nggak layak perkataan seperti itu. Beda zaman. Dalam pendidikan Islam tidak pernah ada zaman yang beda, Pak. Dalam pendidikan Islam semuanya sama. Cara pendidikannya sama. Nah, lebih sayangkan sekarang adalah kita punya anak perempuan. Justru menjaga anak perempuan itu ashab, lebih susah. Makanya, maaf, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, itu hadis tidak ada muslimahnya. Mencari ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki, nggak ada muslim perempuan. Maksudnya, memang perempuan tuh di masa mudanya baiknya langsung dinikahkan. Cuman sayangnya, untuk sekarang apabila anak-anak kita dinikahkan di masa-masa dini, pengalaman belum ada, mental belum ada, ekonomi belum cukup. Ya, ekonomi nggak jadi patokan. Sehingga berantakan nanti di hadapan mertua. Yang ada anak kita hanya mengejar nafsu, mengejar syahwat, yang penting bisa kawin. Meskipun lebih selamat daripada mereka boncengan bareng naik motor dengan yang bukan mahram. Nah, kita sebagai orang tuanya nih ngelos bae apa-apa. Ada laki-laki datang ke rumah kita mau apel sama anak kita. Andre, mangga-mangga duduk. Ngapain disuruh duduk, Pak? Andre, maaf, jangan masuk dulu ke rumah ya. Boleh keluar dulu. Pendidikan apa yang memperbolehkan anak laki-laki main ke rumah kita untuk ngapelin anak perempuan kita, lalu kita persilakan? Dayus. Kita sebagai orang tua wajib untuk menekan. Udahlah ngapel, izin sama kita, Pak, Bu, saya bawa dulu anaknya Bapak ya. Mau kemana? Mau ke bioskop. Oh iya, nggak apa-apa ya. Kok nggak apa-apa? Ini Pak Ustadz, kalau saya larang hak asasi manusia, ini gimana konsepnya hak asasi manusia dengan pendidikan anak? Larang anak kita, Pak. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wala taqrabuz zina, dan jangan engkau mendekati zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Zina itu konyol, zina itu kotor, wa sa'a sabila, dan buruk jalan ke depannya nanti. Lalu apakah kita membiarkan anak kita berbuat zina atau mendekati zina? Yang mana ujung-ujungnya, na'udzubillah, bisa jadi ya, bisa jadi itu zina. Kita rawat, Pak, Bu. Anak gadis kita di rumah kita rawat. Syukur-syukur gak kelihatan sama laki-laki. Kita didik agar dia lebih takut kepada Allah. Wastausu bin nisa'i khairah. Berikanlah nasihat kepada putri-putrimu, saudari-saudarimu, dengan nasihat yang baik, bertakwa kepada Allah. Lamaran bukan berarti boleh pegangan tangan. Mudah-mudahan di sini enggak. Saya ngelihat di beberapa daerah di sana udah pegangan tangan, salam-salaman, lalu berdempetan, lalu dipeluk. Itu belum akad, belum qabil tuh. Tapi sudah main peluk, Pak.
Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Isnani yu'ajjiluhum Allahu fid dunya al-bughyu wa uququl walidain. Ada dua dosa yang sebelum di akhirat nanti disiksa, artinya kualat di dunia. Yang di dunia terlebih dahulu disiksa. Yang pertama adalah al-baghyu, zina. Yang kedua wa uququl walidain, durhaka sama kedua orang tua. Az-zina yurithul faqra. Zina itu menyebabkan seseorang jadi fakir, seret rezekinya. Tarkuz zina, dia bisa menahan diri dari zina. Yurithul ghina, bisa menyebabkan rezekinya lancar. Lalu kita biarkan putri-putri kita dibawa sama laki-laki, kita tidak mengetahui apa yang terjadi di sana, kita biarkan begitu saja, kita menggunakan modal husnudzon. Husnudzon saja, jangan pikiran yang enggak. Ayahnya bilang, kenapa kamu izinin anak kita dibawa laki-laki? Udah husnudzon saja. Pak Bu, agama ahwalul qalbi bukan untuk mainan melanggar syariat. Yang kita sering mainan melanggar syariat, bilang astagfirullah, tujuannya bukan minta ampun sama Allah, nyalah-nyalahin orang. Astagfirullahaladzim, nyalah-nyalahin orang. La haula wala quwata, nyalain orang. Gunjing orang juga pakainya astagfirullah. Ini pakai modal agama. Itu Pak Haji itu, ampun, uangnya banyak tapi nggak mau korban. Innalillahi. Pakainya apa? Pakainya lisan agama. Ya. Kalimatu haqqin, kalimatnya benar, yuradu bihal batil, tetapi dipakai untuk hal-hal yang batil. Jangan husnudzon, nggak apa-apa anak kita, biar pengalaman. Anak kita dibawa orang, bilangnya jangan husnudzon. Ihtarisu minan nasi bisu'idzon. Kita harus waspada. Kita suka berburuk sangka sama orang lain, maka buruk sangka tersebut kita pakai untuk mewaspadai putra-putri kita. Jangan-jangan nih anak-anak kita. Jangan-jangan nih anak-anak kita. Perlu Pak Bu. Ada bahaya saja kita langsung khawatir. Ada kebakaran dosa, kita langsung kepikiran anak. Artinya itu suudzon. Tapi ternyata bukan suudzon. Itu adalah ihtiras, kewaspadaan. Kita merasa waspada. Karena kita kepala rumah tangga, ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya kalau anak kita maksiat, kita nggak kecipratan dosa enggak. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Kalau anak kita ngerjain pahala, kita kecipratan pahalanya. Kalau anak kita dosa, itu bukan berarti kita dapat dosanya. Kecuali ayahnya nggak pernah nasehatin istrinya. Ayahnya nggak pernah nasehatin anak-anaknya. Ayahnya nggak pernah ngajarin ilmu agama kepada istri anak-anaknya. Lalu anaknya secara tidak sadar dan tanpa pengetahuan yang ngelakuin dosa yang dia anggap biasa dan wajar, ya maka dosa ayahnya. Misalnya ayahnya nggak pernah nyuruh dia sholat, sehingga anaknya tidak tahu kewajiban tentang sholat. Sehingga karena begitu anaknya tidak sholat, maka yang dosa adalah ayahnya. Karena tidak mengajarkan tentang kewajiban sholat. Tapi bukan berarti setiap maksiat yang dikerjakan oleh anaknya lalu orang tuanya dosa. Tergantung orang tuanya mengajarkan tidak. Sudah diajarkan kok anaknya ngebandel, maka dosanya untuk anaknya sendiri. Orang tua nggak bakal kebagian. Istri jangan chat-chatan sama laki-laki lain, dosa kamu. Nusyuz, tidak diperbolehkan dalam agama. Itu dilaknat sama Rasulullah. Kok ternyata masih seperti itu? Maka suami nggak berdosa. Sakit hati sih ya, nggak berdosa. Jadi tidak pernah ada yang kurang dari pendidikan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Husnudon, suudon, tidak Pak. Sekarang zaman di mana orang-orang membuktikan ucapan baginda Nabi dan syariat dengan kenyataan yang ada. Contoh, Rasulullah mengatakan, ya, az-zina yurithul faqra. Zina
menyebabkan fakir. Tetangga saya ada yang zina lalu kaya. Ada artis yang doyan zina, oke-oke saja tuh. Baik-baik saja ekonominya. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Terkadang Allah menguji hamba-hambanya, memperlihatkan mana kanan, mana kiri. Mana Al-Quran, dawuh kalam Allah subhanahu wa ta'ala, lalu Allah kasih realita terbalik. Biar si hamba tersebut teruji hatinya, lebih percaya Al-Quran atau lebih percaya sesuatu yang kau lihat. Sebab orang awam itu lebih percaya terhadap sesuatu yang dilihat dan sesuatu yang didengar, nggak pakai hati, nggak pakai tafakur. Contoh, Pak, kau kalau pengen selamat, kau kalau pengen bahagia, masuk Islam. Masa justru yang kafir tuh mobil pada punya, fisik ganteng-ganteng, tinggi-tinggi, putih-putih, itu pagi ke AC, siang ke AC, dari apartemen AC, mobil AC, makan di restoran yang ber-AC, masuk ke kantor yang ber-AC, kalau belanja ke mall yang ber-AC, pulang lagi naik mobil yang ber-AC, sampai rumah apartemen ber-AC, enak. Orang Islam nih kebon bae gaweane. Lalu apakah dengan seperti itu kita lemah imannya? Allah akan menunjukkan beberapa orang yang akan menjadi sampel. Nih loh, zina sukses. Ayo, sok kamu percaya sama Rasulullah, apa percaya sama kenyataan yang ada? Gitu. Orang yang sholat insya Allah hidupnya bahagia. Inna lil muttaqina mafaza. Orang yang bertakwa hidupnya sukses dan bahagia. Lalu Allah kasih contoh orang-orang kafir yang jangankan takwa, Islam pun tidak ada, tapi hidup mereka bahagia. Allah ngasih cobaan sama siapa? Ngasih cobaan bagi kaum muslimin yang melihat dan mendengar. Sholat baik, tapi ngebeca baik gaweane. Ini nggak pernah sholat, tapi sukses. Ini sholat baik, tapi kerjaannya angel, uangnya seret. Tapi ini semua itu pribadinya ada di ranah Allah. Kadang-kadang yang sukses, yang enak, Allah rahasiakan ketidakenakannya. Kadang-kadang yang kelihatannya susah, Allah rahasiakan kapan Allah tepatnya memberikan kebahagiaan kepada orang ini. Sudah Allah rahasiakan, Allah atur semua, Pak. Kitanya jangan bawel. Hanya karena lihat bukti begini, ikut begitu. Lihat ada orang terbang, terpesona. Lihat ada orang bisa ngasih emas dengan mendadak, terpesona. Kita nih gampang terpesona. Dengan mata, dengan telinga, tapi tidak dengan tadabbur, tidak dengan tafakkur. Makanya di zaman Nabi Musa dikasih mukjizat oleh Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Bani Israel saat itu, kalau Musa nggak punya bukti, nggak bakal ikutan. Maka Nabi Musa ini udah ngasih pepatah kitab, maksudnya udah ngasih firman-firman Allah, tapi yang ngebandel umatnya. Sampai-sampai apa? Minta dikasih bukti bahwa Musa itu adalah hamba Allah. Sehingga tongkatnya bisa jadi ular, tongkatnya lalu bisa ngebelah lautan, lalu ada 9 bencana di masa Fir'aun yang tanpa disadari oleh Bani Israel dan umatnya Fir'aun, rakyatnya Fir'aun, bahwa saat itu bencana dari Allah. Sementara Rasulullah yang hakikatnya bahagia adalah sahabat dan sahabiyah, tapi orang-orang musyrik, orang-orang yang ada di Quraisy melihatnya, ini gerombolan Muhammad, gerombolan bikin risih, Pak. Katanya kalau ikut Muhammad bahagia, katanya kalau ikut Muhammad seneng, katanya kalau ikut Muhammad sukses, katanya kalau ikut Muhammad jadi orang hebat, katanya kalau ikut Muhammad itu hatinya bahagia. Buktinya tuh kesusahan semua. Diboykot 3 tahun di Mekah, Pak Bu.
Rasulullah bersama teman-temannya diboikot 3 tahun Mekah, sampai beberapa sahabat makannya makan daun. Lalu apakah kita sebagai seseorang yang berpikirnya tidak jauh, hanya melihat sesuatu dari mata dan telinga? Enggak. Lihat sesuatu dengan tafakur dan tadabbur. Berpikir dan merenung. Oh, ada satu contoh artis yang berzina tapi dia sukses. Tetapi kok Rasulullah bilang katanya yang berzina itu nanti seret rezekinya. Tapi ini artis kok sukses jalan-jalan ke luar negeri. Ah, nggak semua. Ya, nggak semua. Allah sisakan 1 atau 2 orang. Nggak semua, semua juga nggak semua. Allah sisakan 1 atau 2 orang yang Allah berikan anugerah terbalik. Harusnya disiksa, tapi nyatanya dikasih istidraj. Biar apa? Yang lihatnya mau ikutan siapa? Padahal di luar sana orang yang pernah ngelakuin perzinahan umum rezekinya seret, Pak. Ini yang datang ke kami beberapa orang, yang sampai sekarang belum punya rumah. Nah, maaf, bukan berarti yang nggak punya rumah pernah begitu, enggak. Ada orang yang nggak punya rumah artinya legowo. Kok bisa artinya legowo? Ya imannya bagus. Cuma memang nasibnya saja nggak mendukung. Tapi ada beberapa kisah di mana datang sudah punya anak 5. Jadi belum punya rumah, belum punya apa. Ya udah ngontrak aja, Mbak. Yang ngontrak gimana, Pak Ustadz? Uangnya saya bulanannya. Dia kerja kayak di apa, di pondok apa. Ya kalau ada kerjaan ya saya kasih, cuma nggak ada kerjaan. Bulan depan kira udah baik-baik saja, nggak enak lagi ada kabarnya. Katanya pindah ke sana diusir, pindah ke sini diusir. Akhirnya nangis-nangisan dan kami tanya, dosa apa yang pernah diperbuat? Barangkali ketakwaan tidak bisa mengangkat derajat. Sekarang saya mau nanya, dosa apa yang pernah diperbuat? Jadi nangis, ternyata dulunya hidupnya bebas. Bebas dengan laki-laki. Di dalam rumah berkali-kali dengan laki-laki. Innalillahi. Ibu ayah tahu? Ada. Kok bisa tega ada ibu ada ayah? Ya gimana lagi? Lagi diadu sama cinta saat itu. Lalu saya telepon temennya ada di Jamblang, tolong kasih kerjaan cucian tak apa. Ternyata di sana bermasalah lagi. Jadi susah, nggak cocok di mana-mana tuh, Pak. Lalu orang awam akan menganggap, wah itu kan cuma 1 dari sekian banyak. Begitu juga orang yang berhasil tatkala setelah berzina. Itu 1 dari sekian banyak. Sekarang kita ibaratkan, mereka adalah anak-anak kita. Yang kelak hidupnya akan susah. Yang kelak rezekinya akan sempit, akan seret. Naudzubillah, bukan ngedoain. Tapi mereka masa depannya tergantung kita masa sekarang cara mendidiknya. Ada wali santri bilang sama kami, tapi kalau liburan nanti berapa hari? Ya 7 hari aja. Di rumah jangan lama-lama, Bu anak santri. Kalau di rumah suka main HP ya, kata saya. Suka main HP ya. Pagi, siang, sore, malam di pondok rajin kayak malaikat. Tapi udah pulang di rumah, laporan dari orang tuanya HP nggak lepas. Ya jangan begitu, Bu. Di pondok kan dilarang main HP. Di rumah harusnya dilarang juga main HP. Itu sih habis soalnya HP-nya tuh dia beli sendiri. Jadi saya nggak berani. Kok nggak berani jadi orang tua? Tahu nggak isi chatnya apa? Belum pernah saya cek. Karena saya pengen ngasih toleransi buat anak-anak. Ngasih hak-hak buat anak-anak. Salah begitu, Bang. Periksa Instagramnya, periksa Facebooknya, periksa WhatsAppnya. Barangkali ada kecoa-kecoa terselubung di situ. Masa kita nggak khawatir? Anak chat-chatan sama siapa? Kita biasa saja. Saya nggak mau tahu. Itu mau urusan dia. Ketika masih kecil urusan kita. Hatta laki-laki
urus sendiri tatkala dia sudah mampu. Perempuan urus sendiri tatkala dia sudah nikah. Ulangi ya konsepnya, Pak. Perempuan ngurus sendiri apabila sudah menikah. Laki-laki ngurus sendiri apabila sudah mampu. Jadi umur 17 tahun perlu ditegur. Sesekali dimarahin. Kita sebagai orang tua jangan terus-terusan ngomong dengan bahasa halus terus. Halus penting, tapi tegas jauh lebih penting. Tegas itu akan membuat dia semakin dewasa, dan halus akan membuat dia semakin sensitif. Orang tua ngomong terus pakai bahasa halus, maka dia tidak akan terbiasa mendapatkan kata-kata kasar. Ya, anak kita insya Allah tidak akan berbicara kasar. Tapi ingat, pendidikan bukan hanya di rumah. Kita menyekolahkan anak, maka anak kita akan mengetahui bahasa-bahasa kotor di tempat kuliahnya, bahasa-bahasa kotor di sekolahnya, bahasa-bahasa kotor di klubnya. Di rumah sudah dididik dengan bahasa yang santun dan sopan, tetapi di luar rumah dia mengetahui bahasa-bahasa yang jorok. Jadi agak sia-sia pendidikan kita. Mending kita tegesin sekalian. Tapi di sisi lain kita pun ajarkan agar dia punya kalamun layyin, perkataan yang lembut. Itu saja Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang, badan yang sehat walafiat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad. Wasallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajmain hamdan wa fi na'am wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwati wa atubu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.